Oke, halo semuanya, selamat datang di Revit Channel. Seperti yang sudah gue singgung di video sebelumnya, kali ini gue akan bikin video mengenai smartphone flagship terkini dari Vivo, yaitu Vivo X80 Pro. Nah, di video yang sebelumnya kan gue udah jelasin tuh impression gue selama pakai X80 yang biasa. Tapi untuk kali ini, di X80 Pro gue akan fokus jelasin apa bedanya ya X80 yang biasa dengan yang versi Pro, dan bagaimana opini gue secara pribadi soal perbedaan itu. Sama seperti sebelumnya ya, disclaimer, unit X80 Pro ini juga bukan unit resmi Indonesia. Jadi bisa jadi nih akan ada sedikit perbedaan dengan unit resmi yang nanti dipasarkan di Indonesia. So please keep it in mind, okay? So let's review it. Nah, hal pertama yang gue begitu pegang langsung notice adalah bobotnya, men. Ini berasa lebih berat dan ya lebih tebel gitu loh. Dan menurut gue ini bikin gue agak gak nyaman sih. Tapi penambahan bobot dan tebalnya ini tuh bukan tanpa alasan. Karena Vivo menyertakan dukungan wireless charging hingga 50 watt dan juga sertifikasi IP68. Jadi ini adalah smartphone flagship pertama Vivo yang bisa wireless charging dan juga tahan dicemplungin ke dalam air. Dan di X80 yang biasa ya dia nggak bisa tuh keduanya ya. Dan menurut gue ya ini penambahan bobot dan tebal untuk kedua fitur ini ya trade off yang lumayan fair lah. Meskipun gue personally juga nggak pakai sih dua fitur itu, tapi ya udahlah mungkin orang-orang bakal suka. Nah, kedua, sensor sidik jari yang udah lebih gede nih. Namanya 3D Ultrasonic Large Fingerprint Sensor. Buset dah, panjang amat namanya. Begitu dinyalain kan langsung kelihatan tuh ada kotak gede di tengahnya, dan letak posisi jari kita itu udah nggak harus persis di tengah seperti HP-HP kebanyakan. Dan ini menurut gue ya lebih gimana ya, lebih praktis aja sih. Jadi ketika kita mau daftarin sidik jari kita seperti ini, kita tuh udah nggak perlu lagi tap beberapa kali cuma untuk daftarkan satu fingerprint, dan kita bisa langsung unlock dengan jari yang sudah kita daftarkan barusan. Dan ini proses unlocknya cepet gitu loh, dan ini harus diakui lebih canggih dan lebih mantep lah. Fitur ini juga nggak ada nih di X80, karena X80 masih pakai fingerprint yang biasa yang harus di tengah. Dan yang ketiga, meskipun ukuran layarnya sama dengan X80 yang biasa ini, kan sama aja nih, ada perbedaannya. Di X80 Pro resolusinya bos udah WQHD cuy. Nah, kalian bisa lihat tuh di sini screen resolution tuh 3200 x 1440. Layar dengan panel AMOLED, refresh rate 120 Hz, mamen, 120 Hz. Jujur, ini sih layar ini nikmat banget sih buat dipandang dibanding X80 yang biasa. Ini lebih tajam dan ya lebih crispy gimana gitu ya. Suka banget sama layar yang ini. Terasa banget nih super flagshipnya. Nah, yang keempat, kalau X80 pakai Dimensity 9000. Di X80 Pro tuh udah pakai Snapdragon 8 Gen 1. Yes, you know it, Snapdragon 8 Gen 1. Chipset tertinggi dari Qualcomm saat ini. Yang performanya udah nggak usah ditanya lagi deh. Pasti lumayan game apapun bakal rata kanan semua. Dan menurut gue pribadi sih GPU-nya ini lebih kenceng loh dibanding Dimensity 9000. Kalian bisa lihat di skor Antutunya ini. Sebenarnya overall score di Snapdragon 8 Gen 1 tuh memang kelihatannya lebih rendah ya dari Dimensity 9000. Tapi kalian bisa lihat di performa GPU-nya, Snapdragon 8 Gen 1 bisa mengalahkan Dimensity 9000. Oke. Dan juga ya menurut gua nggak perlu lah showcase gaming lagi. Pokoknya kalau kalian beli X80 Pro udah jelas pasti rata kanan semua, no problem. Apalagi ingat dibantu dengan chip V1 Plus-nya ya, sudah pasti lancar jaya. Ada juga liquid cooling yang platnya gede di belakang sini, jadi udah nggak usah dipikirin. Kalau lo punya duitnya, beli aja. Kelima, nah kameranya ini nih. Menurut gua sih udah the best of the best. Menurut gua ya, the best of the best. Di
sebelah pojok kanan bawah kita punya kamera utama dengan sensor GNV 50 megapiksel dengan OIS. Ya, yes, letaknya di pojok bawah, memang agak beda. Kemudian di sebelah kanannya ada kamera super wide angle dengan resolusi 48 megapiksel IMX598 sekaligus mendukung mode makro. Yes. Dan kemudian di bagian bawah ini yang agak beda nih dengan X80 biasa. Dia ada kamera periskop ya, 5 kali optical zoom dan 60 kali hyper zoom dengan resolusi 8 megapiksel. Dan juga ada OIS-nya, gila nggak loh? Kamera periskop itu ada OIS-nya. Hanya di X80 Pro, men, gila. Mau neropong apa Anda pakai kamera ini ya? Oke, kemudian di paling atas ini dia. Mainnya ada gimbal portrait kamera ya, di bagian atas. Ada gimbal portrait kamera di atas. Jadi ada OIS dan juga gimbal. Wow, ya. Resolusinya 12 megapiksel IMX663 ya. Ini tidak ada di X80 yang biasa. X80 biasa cuma punya satu kamera yang ada OIS-nya. Dan hasil perekaman kamera gimbal ya menurut gue juga memang udah stabil banget lah ya. Kalau diadu dengan X80 yang punya OIS pun ya, walaupun OIS itu sebenarnya hanya kalah tipis, tapi ya harus diakui lah gimbal itu juara, men. Susah dilawan. Dan juga perekaman video 1080 60 frame per second ini harus gue akui sudah sangat mulus banget lah. Dan gilanya tersedia loh opsi perekaman 8K 30 frame per second. Buset, buat apaan lu perekaman 8K? Beda dengan X80 yang hanya mentok di 4K 60 frame per second. Ya buat videographer ya ini nilai plus banget lah buat kalian ya. Dan juga ada beberapa fitur kamera lain yang ekstra plus aja sih. Oke, biar gampang nih. Overall kalau dari X80 kamu upgrade ke X80 Pro, dari aspek kamera kamu akan dapat beberapa tambahan fitur. Yaitu yang pertama, kamu bakal dapat perekaman video di 8K 30 frame per second. Kemudian kamu juga bakal dapat kamera gimbal, kamera wide angle 48 megapiksel, dan juga kamera periskop ya yang bisa 5 kali optical zoom dan 60 kali hyper zoom. Kamu juga bakal dapat tambahan fitur-fitur di night mode ya, fitur-fitur unik yang tentunya bisa kalian gunakan, yaitu mode Astro dan juga mode Supermoon. Intinya untuk foto dan video di X80 Pro kamu dapat paket yang lebih lengkap aja gitu loh. Kalau kamu mau tahu nih fitur-fitur kameranya dengan lebih detail, kamu boleh cek video pertama gua yang gua membahas tentang impresi gua mengenai X80. Gua ada bahas beberapa fitur di sana ya, silahkan kalian cek saja video tersebut. Nah, sisanya kalau spesifikasi juga kurang lebih dia ini sama ya dengan X80 yang biasa. Sama-sama RAM 12 dengan extended RAM 4GB, ROM 256GB, UFS 3.1, NFC multifungsi ya, dia juga ada di belakangnya. Ada IR blaster juga di atas ya, masih dipertahankan. Pengecasannya juga sudah mengusung 80 watt flash charge yang bisa mengisi baterai kurang lebih 30 menit sudah penuh ya. Baterai di X80 Pro ini juga lebih gede sedikit, 4700 mAh. Kalau di X80 dia ini cuma 4500 mAh gitu loh. Ya berbeda tapi ya nggak beda jauh gitu. Nah kalau selfie-nya ini sama-sama 32 megapiksel yang nggak usah dibahas, nggak terlalu penting bagi gua ya. Dan juga ada dual speaker atau stereo speaker, ini yang gua suka, men. Jadi secara overall X80 Pro ini menawarkan paket fotografi dan videografi yang jauh lebih lengkap saja dengan bonus fitur-fitur flagship super premium pada umumnya. Kalau gue personally, gue sih ya akan tetap pakai X80 sih. Satu, budget gue mungkin nggak nyampe ya kan. Dan juga ya udah merasa cukup aja sih dengan X80 biasa ya. Tapi kalau kalian punya budgetnya dan kalian hobi banget tuh fotografi, videografi ya, atau main game yang ekstrim gitu kan, kalian mau jadi pro player, X80 Pro ini cocok banget buat kalian ya. Yang dengan HP ini practically kalian bisa ngelakuin apapun dengan smartphone satu ini. Oke, that's it for today. See you again in the next review.